saya ingin merangkul para ulama untuk mendidik kita kembali. Mendidik mulai dari bupatinya sampai dengan ke kalangan masyarakat lapisan paling bawah. Apakah anak-anak atau anak muda? Kenapa? Karena kita ini hidup di muka bumi tidak selamanya. Bagi yang beragama Islam yakin bahwa akan ada hari pertanggungjawaban. Sehingga peran para ulama itu akan kita libatkan kembali. Karena bagaimanapun juga kalau misalkan hanya mengandalkan intelektual saja, kita sudah melihat kondisi sekarang seperti apa di Indonesia dan di muka bumi. Orang intelektual tapi kepintarannya hanya digunakan untuk malah merusak alam. Orang pintar jadi kabalingar, tapi saya juga tidak ingin, oh berarti nggak usah sekolah, bukan. Jangan sampai juga kita jadi orang bodoh, kata Toloyo, mencek paribasa mah gitu. Intinya tetap harus seimbang lah, harus kan? seimbang. Ya, semuanya pendidikan. Berarti Kang, dari program yang ingin dicanangkan oleh Akang, berarti kurang lebih ini untuk mengembalikan status kota santrinya Cianjur ini, berarti Kang ya? Bukan hanya sekedar status, tapi juga harus menjadi kiblat bagi kota-kota lain di sekitar Kabupaten Cianjur. Kiblat dalam hal apa? Kalau kita misalkan mau mendidik anak-anak kita secara aspek spiritual, harus ada top of mind-nya. Ya udah, pesantrenkan anak kita di Cianjur. Kalau memang mau jalur pesantren. Kalau misalkan kita ingin menyekolahkan anak-anak kita, sekolahkan ke Cianjur yang jalur non pesantren. Berarti ingin ada universitas. Mungkin bukan tahun saya menjabat, kalau memang Allah mentakdirkan, mungkin pada saat generasi berikutnya kita siapkan dulu pesantrennya, kita siapkan dulu infrastrukturnya, sehingga kita tuh menjadi kiblat. Dalam bidang keagamaan ataupun dalam aspek keilmuan yang umum. Baru nanti yang mandirinya itu kita belajar dari situasi pandemi corona ini, bagaimana tanpa ketahanan pangan kita kelabakan. Ya kan? Iya, betul. Semua orang yang bekerja dirumahkan, mayoritas walaupun tidak semua, orang yang bekerja punya usaha pun gulung tikar terpaksa menutup usahanya karena mungkin omset turun ataupun sebagainya. Seandainya kita punya ketahanan pangan, kita tidak perlu khawatir. Dan ini sebetulnya hal yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, karena saya seorang muslim, bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu bukan hanya sekedar menjadi sosok yang pemaaf kepada saudaranya pada saat beliau masih kecil dijebluskan ke dalam sumur, bukan hanya sekedar sosok yang soleh pada saat beliau digoda oleh istri rajanya, tapi saya ingin mengambil aspek yang lain adalah bagaimana seorang Nabi Yusuf alaihissalam itu mempersiapkan logistik untuk menghadapi paceklik. Ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, kurang lebih. Silakan dibaca dalam Al-Quran. Raja bermimpi seperti itu, dan hanya yang bisa mentakwilkan adalah Nabi Yusuf. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf pada saat itu? Menyiapkan gudang-gudang logistik untuk menghadapi paceklik. Kita tidak siap ternyata kemarin. Begitu corona datang, semua kelabakan. Semua mengandalkan uluran tangan, semua mengandalkan bantuan yang dari pemerintah. Sehingga banyak ibaratnya yang teriak-teriak, aduh gimana nih, kita tidak bisa bekerja, sedangkan makan tetap perlu. Pada protes saja, pada protes, kebanyakan yang ngeluh dan mengeluh. Wajar. Nah, berkaca dari situ, berarti saya beserta tim berpikir, berarti kita harus memiliki aspek kemandirian. Pertama adalah ketahanan pangan dulu. Bukankah kita dulu pada saat zaman era Pak Soeharto memiliki kemampuan swasembada pangan? Sekarang betul. Kemana? Ya itu nggak jalan malah, hilang. Jauh sekali. Jauh. Kemudian mandiri juga bukan hanya sekedar ketahanan pangan, kita juga harus mandiri secara ekonomi. Bagaimana mewujudkan itu? Kita memiliki potensi yang sangat lengkap di Kabupaten Cianjur ini. Gunung ada, lembah ada, hutan perkebunan ada, sungai ada, danau ada, laut ada. Kurang apa lagi? Tapi belum dioptimalkan. Bukan dimaksimalkan. Kalau dimaksimalkan hutan habis. Kita perlu kayu, maksimalkan, tebang semua. Bukan. Kita punya sawah, kita punya kebun, kita punya ladang. Mandiri secara ekonomi, kita kembali lagi ke hasil yang kita punya, potensi yang kita punya. Jangan sampai kita ke depan bergantung. Memang kalau mau mudah-mudahan gitu ya, kita berpikir secara mudah, ngapain sih capek-capek nanam beras? Toh Vietnam juga
Ngimpor aja. Kita tinggal ngimpor aja. Tapi pada saat tidak bisa mengimpor seperti kemarin area arus barang tidak berjalan, apa yang terjadi? Kita hanya bisa kembali mengandalkan apa yang kita punya. Ekonomi harus dibangun dari kemandirian berdasarkan potensi yang kita miliki. Hasil buminya, kreasinya, kemudian perkebunannya sebagainya kita gunakan untuk menggerakkan roda ekonomi. Masyarakat akan terserap secara maksimal apabila kita bergerak dalam bidang pertanian dan pariwisata. Oke. Gitu. Bagaimana kita lihat lagi bagaimana sebuah kabupaten yang baru dimekarkan mungkin baru berapa belas tahun yang lalu, Kabupaten Bandung Barat, itu pembangunannya bisa melesat. Salah satu faktor pendongkraknya adalah pariwisata. Bagaimana area Lembang betul dioptimalkan lah. Dioptimalkan. Tidak punya danau, mereka buat danau. Mendatangkan investor membuat danau. Tidak punya tempat kuda-kudaan, mereka buat tempat kuda-kudaan. Saya tidak sebut nama brand. Dan saya tempatnya. tahu brandnya tahu apa. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk aspek karena saya penggelut kopi juga. Ini agak ngalor ngidul nggak apa-apa ya. Nanti kalau ini tinggal di-cut aja silakan. Pada saat di daerah Burangrang Selatan, kebetulan teman saya juga yang ngajak saya ke sana, ada perkebunan kopi pada saat itu yang belum dilirik oleh masyarakat. Tapi pada saat petani kopi di sana, di daerah Burangrang Selatan, itu menggeluti usaha kopi dengan baik dan disokong oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat, kopinya sekarang sudah mencapai ke Berlin. Oke. Udah sampai luar negeri berarti ekspornya ya Kang ya. Kita punya potensi itu. Ada Campaka, ada Sarongge, ada Ciseure, ada Sukanagara. Kenapa belum terkenal kopi Cianjur? Baru satu aspek. Belum coklatnya juga. Belum tehnya juga. Kalau teh udah dari dulu lah ya. Gitu. Nah, itu saya ingin dari hasil ini kita ingin memberdayakan masyarakat. Yuk, sebetulnya kita bisa kok berdaya. Dan saya optimis bahwa kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kalau tidak dalam 5 tahun, ya diteruskan oleh generasi berikutnya. Sehingga visi ini berlanjut ke depannya. Mandiri ekonomi, nanti ujung-ujungnya pendidikan, baru akan berbicara masalah kesejahteraan. Arahnya ke sana. Oke. Berarti kan kalau untuk langkah ekonomi, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang tadi, sebetulnya kalau untuk hal sederhana yang bisa dilakukan mungkin ya kalau misalnya akan nanti menjabat nih. Saya program yang akan dijalankan kira-kira apa Kang untuk bisa atau mengoptimalkan potensi-potensi tadi yang ada di Kabupaten Cianjur Kang. Untuk program yang sederhananya mungkin Kang bisa digambarkan atau? Kalau untuk program sederhana kita ambil contoh sektor pariwisata aja lah ya. Untuk sektor pariwisata kita sekarang terkendala bahwa para turis di luar corona ya. Para turis itu sudah ibaratnya enggan untuk mencapai ke wilayah Cianjur Utara itu karena terjebak macet di puncaknya. Betul. Kemudian sebetulnya kalau melihat potensi Cianjur Utara juga masih bagus. Bahkan Cianjur Selatan pun memiliki potensi alam yang sangat bagus. Tinggal bagaimana kita mengemas potensi alam itu menjadi daya tarik untuk wisatawan menembus kemacetan itu. Dan kita juga harus memikirkan bagaimana akses jalan lain alternatif selain puncak. Dan kita sudah tahu ada akses jalan yang lain. Kita lihat lagi kabupaten sebelah. Kembali kita tidak usah malu untuk mengakui kebagusan dari kabupaten sebelah. Di kota Bandung atau mungkin itu masuknya Kabupaten Bandung Barat. Bagaimana anak muda yang pada saat itu berjalan di wilayah Maribaya, kemudian ngaprak lahnya, muncul bahasa Sunda mengaprak. Kemudian menemukan sebuah titik lokasi yang sangat indah, dinamakan Tebing Keraton. Oh iya, Tebing Keraton. Cepret foto, upload, apakah di Facebook atau Instagram, saya nggak tahu waktu itu awalnya gimana sejarahnya. Yang jelas viral. Iya, betul Kang. Sehingga banyak anak muda datang ke sana berbondong-bondong untuk menikmati pemandangan yang indah itu. Dan kita punya itu. Dan waktu itu pun warga setempat di sana juga jadi punya penghasilan baru. Jadi punya penghasilan. Ya. Bahkan dulu katanya treknya ekstrim. Betul. Curam. Saya pernah ke sana pas awal-awal banget viral itu Kang. Itu emang benar akses ke sananya itu kurang menyenangkan lah istilahnya. Sekarang bagaimana? Sekarang udah bagus sih. Terakhir ke sana bagus tuh jalannya. Ada campur tangan pemerintah di situ. Betul. Nah, ternyata itu bisa ya harusnya bisa kita aplikasikan di Cianjur ya Kang ya. Betul. Dan tinggal saya mengajak anak muda ini
yuk explore kekayaan alam Cianjur, mau gunungnya kalau orang yang suka ke gunung, mau ke hutannya silakan, yang penting jangan sampai merusak alam. Kemudian yang suka main sungai, suka main air silakan. Upload itu kita akan bantu karena potensinya sangat besar. Bagaimana Curug Citambur, bagaimana Curug Ciismun, bagaimana curug, wah banyak curug lah. Sedangkan di Cimahi, di Kabupaten Bandung juga, Kabupaten Bandung Barat lagi ada Curug Cimahi itu. Dulu juga ya gitu-gitu aja, tapi sekarang dikemas jadi bagus. Gitu. Curug Cimahi itu yang Curug Pelangi itu kan? Curug Pelangi, ya? Sekarang dikasih nama Curug Pelangi. Ditata sebagai macam dan warga sekitar akhirnya bisa hidup. Betul kan. Berdagang, kemudian warga juga ikut dilibatkan di situ, membuat souvenir sebagainya lah. Oke. Seperti itu. Nah kan kalau ini pribadi saya ya, kalau misalnya melihat untuk di Cianjur sendiri sebetulnya dari kalangan mudanya sebetulnya sudah kreatif. Hanya saja mungkin anggap mereka itu kurang punya wadah nih Kang. Nah apalagi untuk di industri kreatif Kang. Nah di Cianjur kalau saya lihat sendiri itu memang bukan tidak ada ya, tapi sedikit lambat pergerakannya untuk industri kreatif. Nah Akang sendiri kalau melihatnya industri kreatif di Cianjur ini kira-kira bisa berkembang seperti apa Kang nantinya ke depannya kalau misalnya contoh barangnya apa industri kreatifnya? Atau jasanya? Jasanya mungkin bisa dilihat kalau misalnya kita nih Kang ya di media online. Kalau kita sendiri dari Cianjur Today kan kita di industri kreatifnya sebagai media online. Kemudian juga beberapa teman saya juga ada waktu itu dia mendirikan kayak transportasi semacam kayak Grab dan Gojek gitu juga kan ada, tapi itu asli Cianjur Kang yang bikinnya dan dia sudah buat aplikasinya juga. And then juga ada kayak untuk fasilitas piknik seperti itu, including juga ya penjualan produk-produk UMKM mereka. Ternyata ada wadahnya Kang, produk UMKM yang Cianjur ini, hanya saja sayangnya memang supportnya yang tidak ada nih, sehingga teman-teman muda yang kreatif ini mereka agak kebingungan kalau di Cianjur. Nah kira-kira Kang, Akang punya program atau solusi nggak untuk hal-hal seperti itu Kang di Cianjur? Kalau untuk yang berbentuk tadi kayak oleh-oleh ataupun berbentuk hasil kreasi kerajinan, sebetulnya kan kita juga sering mengadakan kunjungan kerja ataupun studi banding keluar, ataupun ada orang dari kabupaten lain kunjungan ke kita. Kita bisa membuat sebuah kebijakan bahwa kalau you datang ke kita, tolong dong wajib beli ini hasil kreasi anak-anak sini nih, hasil kreasi UMKM di sini nih. Kalau nggak kita bantu promosikan, ya susah. Karena kita harus keluar memasarkan produk kita. Dan kita ada punya kanal-kanalnya sebetulnya. Bagaimana saya menginginkan nanti ke depan kalau memang Allah mentakdirkan itu, di area sekitar Cianjur itu kita memiliki gerbang di utara, kemudian di barat, timur, serta selatan. Untuk daerah-daerah yang strategis, yang memang sudah banyak pelancongnya dan mudah dijangkau itu, kita membuat semacam mungkin rest area lah. Contoh kita ambil di daerah Puncak Pas itu ada tanah punya Pemda di situ. Informasi yang saya dapat, kita bisa mengemas di situ hasil yang kita punya. Contoh mungkin kopi lah, karena saya tahu kopi ataupun produk yang lain ataupun manisan kita promosikan di sana. Kemudian kita juga bisa membawa produk-produk ini pada saat kita mengunjungi kota-kota yang lain. Misalkan bupati tugas ke luar kota, ya udah kita beli produk dari hasil penduduk kita, dari warga kita kasih sebagai oleh-oleh seperti itu. Kalau hanya sekedar mengandalkan mereka datang, ya pasif. Justru kita harus yang aktif keluar. Ya mungkin kita ikutkan kompetisi atau festival yang ada di luar. Contoh apa yang dilakukan oleh Gubernur Ridwan Kamil di sekitar Gedung Sate itu adalah suatu hal yang positif menurut saya. Bagaimana area di sekitar Lapang Gasibu itu sering ada festival di situ. Pernah ada festival ngopi Saraosnya, ada festival food juga makanan UMKM, ada juga festival seninya, ada juga festival masalah kalau fashion juga, dan termasuk kayak jam yang dari kacamata frame kayu. Produk-produk itu dibantu, diwadahi, dipromosikan serta mengundang dari luar kota Bandung untuk datang ke sana. Jadi memang harus ada program promoting khusus ya Kang ya? Harus, betul. Nah sekarang Kang,
Untuk melibatkan teman-teman atau kaula muda yang ada di Cianjur nih, untuk aktif membangun Cianjur nih Kang, karena ya anggaplah mungkin memang ada yang sangat aktif untuk mau membangun Cianjur, ada juga yang apatis nih Kang. Untuk meningkatkan minat mereka nih untuk mau membangun, yuk sama-sama bangun Cianjur nih Kang. Kira-kira pendekatan seperti apa sih yang harus kita lakukan Kang? Pendekatan kalau menurut saya kita harus melakukan pendekatan interpersonal dulu, gitu. Kenapa kita harus tahu dulu faktor why-nya? Kenapa seseorang tidak mau bergerak? Kenapa seseorang tidak mau berbuat? Karena ada mindset di kepala dia yang membuat organ tubuh dia stuck. Gue cuek lah, malas lah, ngapain gitu ya. Gue hidup juga gini-gini aja. Nah, berarti itu kadang ada yang harus kita sampaikan message kepada kawan-kawan kita, khususnya anak muda. Yuk buka lagi wawasan kita. Setiap orang itu dikaruniai kelebihan dan kekurangan. Kalau misalkan diri kita saja membuat kerdil, ada orang mah kieu-kieu wae gitunya. Ya, hidup lu bakal gitu-gitu aja sebetulnya. Kalau misalkan kita yakin bahwa kita diberi kemampuan, mau berbuat dan mau berkreasi, masalah hasil itu urusan belakangan. Itu udah ada sunatullahnya. Yang penting kita berbuat. Karena tugas kita di muka bumi adalah berbuat, masalah hasil urusan Allah. Betul Kang. Gitu. Ya berarti kan kalau potensi yang ada ya balik lagi ke yang tadi ya Kang, bagaimana membangun SDM kita, termasuk lingkungannya kayak gimana ya Kang. Betul. Ini saling nyambung programnya. Nyambung. Gitu. SDM dulu, karena kita tidak mungkin membangun Cianjur kalau memang SDM-nya tidak kita benahi dulu. Betul. Kalau hanya membangun fisik selesai. Kita misalkan di sini terlalu jauh untuk mendapatkan akses fasilitas pelayanan kesehatan misalkan. Ya udah kita bangunkan puskesmas. Tapi puskesmas bisa berdiri dalam waktu bulanan. Kemudian tempat pemeriksaan, obat-obatan dan sebagaimana macamnya bisa selesai. Pertanyaan berikutnya apa? Apakah dengan begitu puskesmas berdiri ataupun rumah sakit berdiri bisa melayani? Tidak. Harus tenaga medisnya kita siapkan. Betul. Baik bidan, baik perawat, baik dokter ataupun dokter spesialis. Itu akan menyangkut aspek tadi yang saya bilang, pendidikan. Kalau memang kita mau membangun Cianjur, itu mari kita tiru apa yang dilakukan oleh tentara. Contoh seperti saya. Kamu mau jadi tentara, dididik. Skill segala macamnya. Tapi begitu kamu sudah lulus, kamu harus mengabdi ke tentara 10 tahun. Dan kita bisa membuat seperti itu. Siapa yang mau jadi dokter? Dites, kita akan seleksi, kita kasih beasiswa. Tapi nanti kalau kamu sudah lulus, mengabdilah ke Kabupaten Cianjur dan siap untuk ditempatkan dimanapun di Kabupaten Cianjur. Tapi kan mencetak seorang dokter lama. Betul. Ya kan? Tidak cukup 5 tahun, istri saya pun menjadi dokter kurang lebih 6-7 tahun karena ada koas dan PTT sebagainya. Yang bisa kita lakukan instan apa sekarang untuk kalau bicara masalah medis? Banyak sekarang di kota Bandung yang dekat dengan kota kita, itu universitas-universitas yang menyelenggarakan program pendidikan dokter. Ada Unjani, ada Unpad, ada Unisba, ada Unpar, ada Maranatha. Dan salah satu kewajiban seorang calon dokter itu adalah melaksanakan program PTT, ya kan? Program PTT, internship kalau sekarang kalau tidak salah namanya internship. Kita magang mungkin. Magang lah bahasa simpelnya ya. OJT gitu ya, job training ataupun apa gitu. Kita tinggal minta ke universitas itu membuat surat, mau nggak untuk PTT di Kabupaten Cianjur dengan bukan gaji lah apa fee sekian gitu. Karena saya yakin daripada mereka harus PTT jauh-jauh untuk Cianjur masih bisa dijangkau oleh kendaraan. Untuk jangka pendeknya kita bisa melakukan seperti itu. Termasuk juga untuk yang bidan dan perawat itu juga saya yakin bisa juga seperti itu. Walaupun kita di sini ada Akbid, ada Akper gitu, tapi ternyata masih kekurangan tenaga kesehatan sebetulnya, khususnya di wilayah yang jauh dari kota. Oke, Kang. Gitu. Siap. Jadi memang program-program tadi sangat menarik sebetulnya dan merupakan cita-cita yang untuk membangun Cianjur itu memang nggak mudah. Maksudnya harus banyak orang yang bisa mendukung gitu Bang ya. Makanya di sini kita punya hashtag nih, Cianjur butuh kalian. Bukan Cianjur butuh Kiki, bukan. Cianjur itu butuh kalian. Betul. Kalau misalkan saya tidak
tidak terpilih jadi seorang bupati, ya saya tinggal dagang cikopi lagi gitu. Tapi Cianjur tetap harus yang ada yang membangun. Siapa? Ya anak-anak muda inilah. Betul Kang. Gitu. Masyarakat Cianjur yang harus membangunnya. Dan saya pun bergerak sesuai dengan bidang saya nanti kalaupun saya tidak terpilih jadi Bupati Cianjur. Jadi tidak ada masalah bagi saya sebetulnya. Oke, siap Kang. Tapi untuk sejauh ini Kang, langkah apa sih yang sudah Akang jalankan dalam kontestasi pilkada kali ini Kang? Sudah sejauh mana nih Kang persiapannya dan juga apa yang sudah dilaksanakan untuk kedepannya Kang? Jadi kalau pergerakan kami sebetulnya lebih banyak diskusi. Diskusi bukan berarti pilih saya jadi bupati, saya nggak pernah. Kalau gitu mah ada kampanye teh ya? Kenapa? Untuk apa milih saya? Tapi kalau misalkan ujung-ujungnya mereka pada saat harus membangun mereka enggan. Karena tidak mungkin saya membangun Cianjur sendirian. Saya butuh anak muda untuk menggarap sektor pariwisata contohnya. Saya butuh anak muda untuk nanti dibeasiswai untuk kemudian mengabdi ke Kabupaten Cianjur. Saya juga butuh para pakar di bidang pertanian. Kalau misalkan mereka enggan untuk melaksanakan tugas ataupun kemampuan mereka untuk berkontribusi, mungkin bukan hanya PNS. Ada orang yang pakar di bidang peternakan, bukan PNS tapi mereka cinta untuk membangun Cianjur. Mereka dengan sukarela. Sehingga untuk yang saya ajak itu adalah bagaimana kita membuka dulu pikiran kita tuh mau Cianjur seperti ini aja ke depannya atau mau lebih baik. Kalau mau lebih baik, Anda punya kemampuan apa? Saya punya keahlian dalam bidang misalkan industri kreatif, misalkan jadi IO. Yuk kita buat IO yang menarik untuk menarik wisatawan. Buat festival mungkin bisa. Gunung Padang itu bisa kita buat festival. Contoh, festival seperti apa? Mari kita lihat ke kota yang agak jauh. Mungkin kita ke kota Jogja. Bagaimana Candi Prambanan itu menjadi tempat destinasi wisata, tapi bukan hanya wisata melihat bangunan saja. Di sana ada Sendra Tari Ramayana. Ya kan? Iya betul. Lebih jauh lagi misalkan ke kota Bali. Tari kecak itu pun dipertontonkan. Kalau mau ke kota yang lebih dekat, ke kota Bandung, di sana ada Saung Ujo. Kita punya budaya ngaos, mamaos, maenpo, 3 aja dulu. Pertanyaan saya, kalau misalkan kita mau mendidik anak-anak muda kita untuk mengaji ngaos, harus kemana menuju? Kalau kita mau belajar mamaos, sanggar seni mana yang harus dituju? Mana padepokannya? Maenpo, mana padepokannya yang ada di Cianjur? Ada masternya ataupun sempainya ataupun misalkan paguronnya ada. Tapi apakah berwujud seperti halnya Shaolin Temple yang ada di Cina? Orang luar negeri banyak datang ke Cina untuk sekedar belajar Shaolin. Kuilnya ada, gurunya ada, ekonomi bergerak. Kalau kita mau ngangkat budaya, itu pun nanti ke depan akan saya siapkan. Bahwa untuk memulai budaya Cianjur, saya harus menyiapkan padepokan untuk maenpo. Saya harus menyiapkan padepokan untuk mamaosnya, dan saya harus menyiapkan bagaimana untuk budaya ngaos ini, saya harus membuat prototipe pesantren sehingga menjadi mercusuar. Ini loh sebetulnya pesantren itu. Ini loh Cianjur kota santri, bukan hanya sekedar tagline. Layak dikunjungi pesantren modern, apapun itu namanya. Yang penting pesantren layak dikunjungi oleh wisatawan dalam maupun luar negeri dan menjadi tempat studi banding. Ya intinya kita jangan sampai melupakan identitas kita sebagai orang Cianjur Kang ya. Betul. Dan itu yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan terus Kang ya. Iya betul. Siap. Oke, menarik sebetulnya Kang obrolan kita di hari ini dan mudah-mudahan Kang ya untuk rencana-rencana kedepannya itu bisa terwujud nanti kedepannya dan sukses terus Kang untuk pergerakannya. Kegiatannya. Terima kasih sudah datang di hari ini dan berbagi dengan kita Kang. Ini banyak sekali sebetulnya informasi juga ilmu-ilmu baru juga pandangan Akang terhadap perkembangan Cianjur ke depannya seperti apa. Dan itu kalau saya pribadi ini salah satu pemimpin muda visioner dan memang punya arahan dan program yang jelas untuk Cianjur ke depannya seperti apa Kang ya. Mohon doanya aja. Siap, amin Kang ya. Dan nanti kalau udah jadi juga jangan lupa sama saya Kang. Insyaallah. Pokoknya nanti kalau memang Kang Rio-nya bergerak di bidang kreatif, saya tidak memiliki kemampuan dalam hal itu, tolong kasih sumbangsi saran. Siap untuk mempromosikan Cianjur nih. Betul Kang. Kedepannya kita pengen ngadakan festival mungkin di Gunung Padang, festival bunga kah? Karena kita banyak petani bunga di daerah Cianjur Utara. Oh iya betul. Ya kan?
Seperti halnya kalau misalkan orang Indonesia malah banyak, yuk kita ke Belanda, di sana lagi musim bunga tulip. Betul itu sampai internasional. Sampai internasional itu, gitu seperti itu. Siap Kang ya. Makanya mudah-mudahan sukses terus Kang Thank you, dan visi mewujudkan Cianjur yang mandiri bisa terwujud Kang. Amin. Oke, warga Cianjur, itu dia tadi obrolan kita di podcast kali ini dan mudah-mudahan menjadi informasi yang menarik untuk warga Cianjur semuanya, dan jangan lupa untuk nantikan podcast kita selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang menarik dan juga figur-figur yang menarik selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagramnya Kang Kiki di mana Kang? Kiki.setiawan1. Oke. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita, akun sosial media kita juga di Facebook dan juga Twitter. Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube channel Cianjur Today ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Ari Rosmana undur pamit. Kak Kiki Setiawan undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.